Kita lanjut lagi. Tadi sudah sempat break untuk menikmati secangkir kopi, Ya, pisang gorengan. goreng, bakwan jagung sama sup jagung, cocok sama udaranya yang mendung sepoi-sepoi. Ya. Nah, sekarang sudah sedikit segar. Kita Sing ra ganti sopo ki? Nah, kita review sebentar. Tadi kan awal pertemuan kita adalah membahas nenek moyang. Berarti kita kunci bahwa kita adalah anak turun dari PB5. Ya. Di mana Mbah Buyut kita adalah cucu canggah dari PB5. Gitu ya. Nanti kalau misalnya masih bingung-bingung, tadi screenshotnya sambil dilihat-lihat lagi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke era masa kini, era sekarang. Meskipun ini putra dan putri dari Eyang Wiryo Subroto dengan Eyang Suhur, itu beberapa ada yang sudah sedo. Tetapi ini untuk mengetahui sejarah dari bapak, ibu, kakek, nenek kita. Nah, tadi kita sampai kepada Eyang Wiryo Subroto menikah dengan Eyang Suhur dan kagungan putra ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Eyang Wiryo Subroto itu dimakamkan di Jombang dan Eyang Suhur dimakamkan di Manang. Nah, di Anto, boleh cerita sedikit kenapa ini kok berpisah makamnya? Yo, itu berpisah bukan karena cerai atau apa atau suloyonan, enggak. Itu hanya sebuah kebetulan ketika yang Wiryo Subroto itu tilik anaknya yang pertama itu yang Sep, yang Suginah Sastro Dutomo itu di Jombang. Beliau meninggal di sana itu. Nah, pada waktu itu transportasi kan ya susah ya. Akhirnya diputuskan untuk dikuburkan saja di area stasiun kereta api. Ya, kebetulan yang namanya disebut yang Sep itu kan kepala stasiun. Ya, jadi yang Sep itu kepala stasiun kereta api Jombang. Nah, Eyang Sep itu berarti garwonya yang pertama. Ya, nanti kita sampai ke sini. ya, Oke. Nah, pernah ada keinginan dari keluarga itu untuk memindah. Ya, tapi oleh masyarakat sana ditolak. Karena yang saya dianggap sebagai cikal bakal dari kuburan itu sekarang. Jadi rakyat masyarakat sana tidak boleh. Ya, tidak boleh diambil dipindah ke Manang, itu tidak boleh. Ya, akhirnya yang Suhur ya sendiri di Manang, yang Wiryo Subroto ya sendiri di Jombang. Gitu ceritanya. Tapi yang di sana yang Wiryo Subroto Kakung ini berarti sendirian atau ada? Sendirian. Sendiri. Maksudnya ada makam-makam lain? Ada. Ada. Makanya dianggap pepunden itu karena dia yang pertama kali ada di area kubur itu. Tapi terawat, Terawat. Kemarin banyak saudara yang berkunjung ke sana atau secara rombongan itu pernah terjadi dan melihat kondisi makam itu sangat terawat. Sangat terawat, Itu terakhir berarti kita dolan tahun berapa itu ya? Wah, itu tahun berapa? Tahun 2012. Lupa. Belum pensiun berarti ini istri garwane di Anto ini ya. 2011 2012-an ngaten nggih. Nggih. Oke. Terus kemudian selain di Jombang dan Manang, itu leluhur-leluhur kita itu ada yang dimakamkan di yang namanya Kuangen ya. Ya, itu kan atasnya. Nah, itu siapa saja di Anto yang disarekan di Kuangen? Di sana itu ada ibu bapaknya dari yang Suhur dan yang Wiryo Subroto. Orang tuanya ini, orang tuanya ini dimakamkan di Kuangen. Ya, yang Kliwon Sirodipuro itu adalah ayah dari Wiryo Subroto.
Kalau ya ibunya yang suhur, yaitu yang namanya yang Hamung Sudiro, itu ada di Manang. Nah, di bawah itu, pas di bawah itu, di Manang. Tapi kenapa ada Manang, ada Kewangen? Nah, itu ada ceritanya. Nah, mari kita dengarkan. Kalau di Manang itu kan dulu sebuah tanah perdikan. Nah, yang diberikan kepada Eyang Jiwobroto dan Eyang KGPH Suryabroto pertama, ya. Maka di situ desa itu namanya Wangen, ya. Wangen itu karena Mambuwangi, ya. Kewangen itu bahasa Jawa ya ini ya. Wangi kena wangi itu kan kewangen. Nah, maka desa itu disebut Kewangen kan gitu. Di situ ada satu Eyang Jiwobroto. Ya, yang Jiwobroto itu garwo hampirnya Pak Bilima tadi. Tadi ya kepeannya, contekannya dilihat tadi ya, mulai dari PB5, garwonya siapa, nah ini tadi lanjut ke sini. Kemudian ada yang KPH Suryabroto 2. Ya, itu putranya Suryabroto pertama atau cucunya yang Jiwobroto itu. Ya, dan ada yang Henduk, Raden Ayu Henduk, garwone. Berarti ada berapa? 3 ya? Oh, banyak. Oh banyak. Masih ada lagi yang Kliwon Surodipuro. Itu ayahnya yang Wiryo Subroto. Nah, itu ada. Ini. Ya. Yang lain lagi banyak itu karena di atas itu ada yang Broto Diningrat. Itu mungkin saudaranya yang Wiryo Broto dan yang sebelah sana saya tidak tahu, tulisannya Jawa sudah hampir hilang, saya nggak bisa membaca. Banyak. Tapi ini sedikit intermezzo. Nah. Pada saat masa kecil saya pernah dapat cerita nggak boleh ke Manang dulu, harus ke Kewangen dulu. Kalau ke Manang baru ke Kewangen akan terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Bukan itu. Oh, apa itu? Nah, jangan ke Gunung Sari. Oh, ke Gunung Sari. Jangan ke Gunung Sari. Kalau belum ke Kewangen. Oh, lah makam siapa Gunung Sari itu? Gunung Sari itu ada makamnya yang Cokronegoro dan yang Wiro Sukirno itu. Lah kenapa kok lah antara yang Wiro Sukirno dengan yang Hamung Sudiro itu dalam kehidupan rumah tangganya berselisih. Berselisih sehingga dipisahkan oleh orang tua itu Pak Cokronegoro itu, sehingga membuat marah dari yang Suryabroto Agung. Nah, dari peristiwa itu ada hikmah di mana yang Suhur itu kemudian karena masih kecil dijadikan anak oleh KPH Suryabroto. Anak angkat berarti. Ya, angkat tetap sokoke kowe putuku tak sedulurke karo anakku. Istilahnya begitu. Sebagai tanda bahwa begitu setianya sang mbah ini dan melihat anaknya seperti itu. Bar itu sudah tidak ada pernikahan lagi yang Hamung Sudiro itu. Tinggal bersama-sama dengan yang Sugandinah itu di Kartosuro ya. Sebelum di Kartosuro juga di Panularan, nah, sebelumnya di Panularan yang Hamung Sudiro itu. Gunung Sari itu tapi di mana nih lokasinya? Sebelah selatan Kandang Menjangan. Oh, berarti seputaran Kartosuro. Kartosuro. Tidak terlalu jauh dengan Kewangen sebetulnya. Ya, itu hanya tonggo desa lah istilahnya begitu. Kalau Kewangen itu kan ke barat sedikit sih, sudah sampai Kewangen. Tapi emang benar itu ceritanya seperti itu? Apa pernah terjadi? Maksudnya tidak boleh ke urutannya tadi? Iya, yang Hamung Sudiro sendiri kalau pergi ke Gunung Sari itu selalu memerintahkan andongnya itu untuk mengungkuri kuburan. Nah, saking hatinya ya toh, gitu. Hingga weling kepada anak cucunya, kowe ora kena mrene sadurunge lunga sadurunge Kewangen. Nek rene sik nang Kewangen mesti ana apa-apa. Lah itu ceritanya.